Baik, langsung saja di segmen ini kami akan buka dengan meminta pandangan dari Bang Deddy Sitorus. Konflik mengenai minyak goreng ataupun juga kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng yang tidak terpenuhi ini sudah cukup lama, Bang Deddy. Bahkan mungkin 6 bulan ke belakang ini harganya fluktuatif, kemudian naik turun, bahkan cenderung naik terus. Kemudian yang terakhir sekarang adalah semakin langka minyak goreng ini. Tapi di sisi lain juga dari hari ke hari, terutama di hari-hari belakangan ini, Bang Deddy, kita juga disuguhkan dengan informasi dari Kementerian Perdagangan yang saling tuding, saling tuduh yang menjadi penyebab dari kelangkaan minyak goreng. Bang Deddy, pandangannya? Ya, kalau saya melihat begini ya, kelangkaan ini akan terus terjadi kalau Kementerian Perdagangan ya tidak mampu menyediakan bahan baku yang layak untuk minyak goreng. Itu yang pertama. Kenapa bahan baku langka? Ada beberapa hal. Pertama tentu memang adanya disparitas harga antara pasar global dengan pasar lokal kita, yang itu tentu akan membuat men-trigger, memicu terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal seperti penumpukan ya maupun ekspor ilegal atau penyeludupan. Di sisi lain ya, bahan baku CPO ini kan tidak hanya untuk minyak goreng ya. Untuk minyak goreng kita hanya 10% dari total produksi. Tapi kita juga melihat bahwa walaupun tidak diekspor, itu sekarang turunan dari produk minyak goreng itu sudah ada hampir 161 komoditas ya produk yang turunan CPO yang tentu juga mengabsorb CPO kita kepada industri, kan seperti itu. Lalu kita juga melihat peningkatan kebutuhan biofuel yang terus menerus ya. Kalau kita lihat tahun 2019 itu hanya 34,5%, sekarang tahun 2021 kemarin itu 40,1%. Ya, itu kan ada peningkatan ya. Jadi kemudian ini menyebabkan apa? Menyebabkan rusaknya kemudian rantai distribusi, rantai pasok daripada minyak goreng itu sendiri. Jadi kalau dikatakan bahwa ada persoalan di hulu, ya itu sangat terang benderang. Bahwa ada persoalan di level distributor, ya itu juga jelas, sudah berkali-kali penimbunan di beberapa tempat ditemukan. Dimulai dari di Medan itu ada satu distributor yang menimbun sampai 2 juta liter. Ya, kemudian ada di Surabaya, terakhir ditemukan di Kalimantan Selatan. Itu kan bukti-bukti. Lalu kita juga melihat fakta-fakta di lapangan. Sekarang banyak orang-orang yang melakukan usaha untuk mengambil minyak goreng di level D1, distributor 1, tier 1, tier 2, tier 3. Ini juga tentu kegiatan ilegal. Lalu kita juga melihat bahwa memang di masyarakat ada yang namanya panic buying ya. Walaupun itu tidak bisa menjadi alasan kita ya. Jadi itu kondisi itulah yang menciptakan semua masalah ini menjadi seolah-olah tidak ada penyelesaian begitu. Karena saya melihat sebenarnya Kementerian Perdagangan sudah melakukan berupaya tentang banyak hal, tapi kan memang persoalan ini tidak bisa menurut saya diselesaikan hanya oleh Kementerian Perdagangan sendiri. Dia harus melibatkan Kementerian Perindustrian ya untuk memastikan bahwa rantai pasok bahan baku minyak goreng itu memang tersedia di pabrik-pabrik minyak goreng. Lalu dia juga harus memastikan bahwa minyak goreng itu kemudian produksinya diberikan kepada distributor, dari distributor lalu kepada agen atau penyalur, terus sampai ke pedagang di tingkat retail. Ini semua kan benangnya harus diawasi, dan itu tidak cukup hanya Kementerian Perdagangan ya. Untuk pihak kepolisian juga harus terlibat di seluruh Indonesia gitu loh. Nah, tetapi ini kan akan sulit dilakukan ketika Kementerian Perdagangan tidak punya data yang valid, Kementerian Perindustrian juga tidak mempunyai data yang valid, ya. Pabrik minyak goreng memproduksi berapa, disalurkan kemana, dijual retailnya di pasar mana, di gerai mana, ini kan masih menjadi persoalan yang sangat mendasar gitu ya. Baik. Lalu kita juga tahu bahwa misalnya seperti yang disampaikan oleh Kementerian Perdagangan, itu ada 415 juta liter kalau tidak salah, yang kemudian bocor ke luar negeri gitu loh. Nah ini kan artinya perlu aparat bea cukai, ya mungkin juga angkatan laut kita dipastikan terlibat mengawasi perairan kita bahwa tidak terjadi kebocoran gitu loh. Nah tadi sudah disampaikan, memang sebenarnya
Persoalan ini kalau mau dimudahkan, semua pihak bekerja sama tentu mudah. Karena apa? Pabrik minyak goreng di seluruh Indonesia itu hanya ada sekitar 400. Dari 400 itu hanya 45 perusahaan yang menguasai 51% ya dari total produksi. Kalau kita lihat di hulu, di CPO-nya, ya itu juga kejadiannya hampir mirip, hanya sekitar 5-6 perusahaan menguasai 61% dari total produksi CPO. Dan kita juga harus ingat bahwa mereka juga biasanya itu memegang kendali dari hulu ke hilir. Dari mulai produksi CPO, sampai ke pabrik minyak goreng, sampai ke refinery, dan seterusnya. Jadi ini persoalan yang menurut saya memang harus diselesaikan secara bersama-sama. Tidak hanya oleh Kementerian Perdagangan, tapi seluruh instansi terkait yang saya sebutkan tadi. Nah, lalu kenapa bisa terjadi terus seperti ini? Saya melihat sepanjang masih ada disparitas harga antara harga di tingkat lokal dengan harga di global, atau harga di tingkat masyarakat dengan harga di tingkat industri, maka kejadian ini akan terus terjadi. Baik, Bang Deddy. Ya, Kami tidak dapatkan mungkin tidak catatannya. terjadi karena ada insentif kemudian untuk orang melakukan katakanlah hal-hal yang bersifat ilegal gitu loh. Jadi kalau menurut saya harus jelas juga. Saya memberi contoh misalnya untuk program biofuel, dana yang digelontorkan subsidinya oleh BPDPKS itu sekitar 110 triliun. Baik, Bang Deddy. Sementara untuk minyak goreng itu baru 3,6 triliun. Nanti kita akan ini bahas juga lagi, kan Bang. ada ketidakseimbangan gitu loh, sehingga mereka lebih suka menyalurkan kepada industri dan seterusnya gitu loh. Baik, Bang Deddy, nanti kita akan lanjut lagi pembahasan mengenai ini, termasuk kita minta juga pendapat dari Mas Bima Yudhistira mengenai disparitas harga. Tapi sebelumnya, saya akan bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan laporan dari rekan kami Akita Malika bagaimana stok dari minyak goreng saat ini di pasaran. Silakan Akita. Putri Viola dan juga pemirsa, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan bahwa terjadi kebocoran minyak goreng murah. Ini hasil dari Domestic Market Obligation atau DMO di tingkat distributor yang kemudian menyebabkan harga tertahan tinggi hingga pekan ini. Di mana Kementerian Perdagangan pun melaporkan bahwa minyak goreng murah hasil kebijakan DMO ini sudah mencapai 415 juta liter sejak implementasi pada 14 Februari 2022. Pengakuan dari Kementerian Perdagangan ini kemudian menciptakan polemik di kalangan masyarakat. Lalu bagaimana tanggapan dari masyarakat? Kita langsung tanyakan saja. Saya saat ini sudah berada di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Kita tanyakan kepada, selamat malam, dengan Mas siapa? Mas Orlando. Mas Orlando, mau nanya nih, kalau melihat kelangkaan minyak ya, akhir-akhir ini kan sudah marak sekali terjadi. Tanggapan Mas sendiri gimana melihat ini, Mas? Ya, semoga pemerintah punya solusi untuk segera mengatasi kelangkaan minyak ini sih. Tapi dari Mas sendiri ada keluarga mungkin atau mengalami kelangkaan minyak goreng? Untuk kelangkaan sih ya mungkin untuk ngantrinya aja sih Mbak, untuk mendapatkan minyak itunya. Ngantrinya aja ya? Iya, ngantrinya aja. Nah Mas, baru-baru ini kan pengakuan dari Kementerian Perdagangan bahwa memang ada ekspor begitu ya, ekspor minyak goreng sementara ke luar negeri. Nah ini tanggapan dari Mas sendiri bagaimana nih melihat kelangkaan sedang terjadi? Setuju tidak sih ada ekspor minyak goreng ke luar negeri, Mas? Ya baiknya untuk pemerintah ya mencukupi dulu lah kebutuhan untuk dalam negerinya itu sendiri. Iya. Berarti dicukupkan dulu kebutuhan dalam negeri, baru kemudian dilakukanlah ekspor. Ya. Harapannya gimana ya, Mas? Ya semoga pemerintah cepat menemukan solusi untuk minyak ini. Terima kasih ya Mas Orlando. Nah itu tadi tanggapan salah satu masyarakat yang mengatakan harusnya kebutuhan dalam negeri dicukupi dulu baru melakukan ekspor. Kita coba tanyakan lagi mungkin sama Bapak ini. Selamat malam, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Warsono. Pak Warsono, mau tanya nih Pak, terkait dengan kelangkaan minyak goreng ini kan Bapak sebagai pedagang begitu ya, mengalami nggak sih Pak, bagaimana kondisinya? Wah, mengalami sekali, berat sekali ya. Saya mencari minyak tuh langka jadinya, kosong. Di mana-mana harganya melangit, melonjak tinggi. Iya. Mengantisipasinya gimana Pak? Cara mengatasinya ya kemungkinan saya menghimbau kepada pemerintah lah. Jadi pemerintah mengharap turunkan harga, normalkan kembali operasi-operasi pasar, digiatkan kembali begitu. Baru-baru ini kan ada pengakuan atau pernyataan dari Kementerian Perdagangan bahwa memang minyak goreng ini dijual cukup murah ke luar negeri ya Pak. Bagaimana nih, setuju tidak Pak? Justru karena di dalam negeri saja langka, tapi di luar negeri malah dijualnya dengan harga yang cukup murah. Setuju nggak Pak?
Ya setuju sih setuju, tapi bisa iya bisa tidak itu ya. Kemungkinan bisa iya bisa tidak. Karena kemungkinan ada oknum-oknum yang lain mungkin ditimbun atau diapain kan bisa terjadi itu. Ya mungkin ada oknum-oknum lain yang terlibat ya Pak? Ya begitu. Ya saya menghimbau pada pemerintah, mudah-mudahan teritorial lah, maksudnya turunkan harga kembali gitu loh. Turunkan harga, normalkan kembali agar yang meresahkan, agar masyarakat tidak resah gitu. Terima kasih Bapak, terima kasih sudah menyuarakan pendapatnya. Itu dia Putri Viola dan juga pemirsa, tanggapan dari masyarakat. Harapannya bahwa memang seharusnya pemerintah dan juga harga minyak ini segera diturunkan, begitu juga dengan kelangkaan minyak ini dapat segera teratasi. Sementara demikian kami kembalikan ke studio. Nah, kita Malika, terima kasih sudah membuat kita mendengarkan sebenarnya apa keinginan dan juga suara dari masyarakat, terutama juga para pedagang yang membutuhkan minyak goreng ini. Sekali lagi terima kasih, selamat bertugas kembali. Mas Bima, langsung saja Mas Bima bisa diberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus tadi. Selama masih terus terjadi disparitas harga, ya sudah konflik seperti ini ataupun juga masalah-masalah seperti ini akan terus terjadi, Mas. Ya, disparitas harga antara ekspor kemudian juga minyak goreng di dalam negeri atau CPO di dalam negeri ini sekali lagi pernah terjadi, bukan hal yang baru, tapi bisa penanganannya cepat gitu loh. Dan sekarang ini lama, berarti kan ada yang salah, berarti ini kan ada permainan, ada kemudian hal yang entah produksinya kemudian bermasalah tapi ditutup-tutupi karena ada yang kontradiksi. Kalau pasokannya kemudian diklaim aman, yaitu ada 400-an juta liter itu kemudian diklaim aman, kenapa DMO-nya dinaikkan dari 20 sampai 30% saat ini? Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika melihat misalnya disparitas harga antara luar negeri dengan di dalam negerinya semakin jauh, ya sekali lagi berarti kan pengamanan perbatasannya, pengamanan dokumen, bea cukainya itu kan yang harusnya diperketat. Jadi sudah ada sebenarnya prosedur-prosedur ketika menghadapi kenaikan harga, kemudian di internasional harganya tinggi, di dalam negeri biar nggak terjadi kebocoran. Ini kan bukan sesuatu hal yang baru. Nah, yang kita ingatkan kepada pemerintah, ini sebenarnya kan pada waktu Ramadan itu terjadi kenaikan biasanya permintaan minyak goreng 20%-an. Idul Fitri itu sampai 47% biasanya kenaikan minyak goreng dibandingkan bulan biasa. Jadi artinya kalau nggak selesai jelang Ramadan bulan April ke depan, ini harganya akan semakin liar dan panic buying terjadi di masyarakat itu salah satunya juga di-trigger oleh kebijakan pemerintah. Jadi nggak masuk akal masyarakat itu menginisiasi kemudian kita menimbun dari bulan, misalnya dari bulan November 2021 begitu kan enggak. Tapi kan panic buying di-trigger juga karena kebijakan pemerintah ini yang nggak selesai masalahnya, sehingga masyarakat ya sudah mengamankan diri sendiri kan begitu jadinya. Kemudian kalau disebut masyarakat menimbun juga berapa banyak sih yang bisa disimpan di lemari rumah gitu, berapa liter, kan kelihatan, tetangga akan melaporkan pasti Pak itu ada penimbunan, tolong disidak gitu kan. Tapi kan ini masalahnya bukan masyarakat yang menimbun, tapi ini diciptakan oleh kebijakan yang salah, termasuk HET, termasuk nggak ada ketegasan sampai hari ini soal masalah biodiesel. Harusnya biodiesel direm dulu, targetnya diturunkan, fokus dulu CPO-nya untuk minyak goreng, karena pangan ini yang lebih penting daripada biodiesel untuk saat ini. Jadi belum ada ketegasan-ketegasan itu terlihat. Dan saling tuding antar menteri ini masih terjadi, saya kira komunikasinya buruk. Ya, baik Mas Bima. Pak Edi nanti juga mungkin bisa ditanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Bima, apalagi tadi kita sudah tahu bahwa Ramadan ini akan dekat, kemudian juga masyarakat untuk kebutuhannya juga semakin tinggi, sedangkan masyarakat juga butuh ketegasan ataupun kebijakan untuk bisa menyelesaikan semua masalah ini. Nanti Pak Edi bisa berikan tanggapan termasuk juga suara dari Pak Ngadiran, tapi saat lagi kami segera kembali.